Pernah kepikiran nggak sih, apa bener kemiskinan itu biang keladi semua kejahatan? Kayaknya gampang ya mikir gitu, tapi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal lihat kalau ceritanya jauh lebih rumit. Dan jujur aja, lebih mengejutkan. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apa orang jadi jahat cuma karena miskin? Gampang banget ya jawab iya, tapi kalau kita bedah lebih dalam, kita bakal lihat kalau hubungan keduanya itu sama sekali nggak sesimpel garis lurus. Sumber-sumber yang kita pakai juga bilang hal yang sama loh. Anggapan kalau miskin pasti jadi penjahat itu terlalu gampang. Kenyataannya, ini bukan jalan satu arah. Bayangin aja kayak jaring laba-laba yang ruwet, di mana semuanya saling terkait. Oke, jadi kalau hubungannya bukan sebab akibat yang simpel, terus gimana dong? Nah, sekarang yuk kita coba urai benang kusut ini bareng-bareng. Jadi, daripada mikirin satu penyebab, coba deh bayangin ini kayak lingkaran setan. Kemiskinan bisa memicu kejahatan, terus kejahatan itu malah bikin kemiskinan di suatu daerah makin parah. Siklusnya muter terus, saling ngunci dan susah banget buat diputusin. Dan ternyata motivasinya itu bisa lebih dalam dari sekedar butuh uang loh. Coba bayangin, kalau semua jalan yang benar itu rasanya ketutup, beberapa orang mungkin melihat kejahatan sebagai satu-satunya cara buat dapat hal-hal yang ya kita semua inginkan. Status, kekuasaan, atau bahkan sekedar rasa aman dan diterima di sebuah kelompok. Jadi ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal diakui, soal menjadi seseorang. Nah, hubungan yang rumit ini udah jadi bahan pemikiran para sosiolog selama puluhan tahun. Dari situ muncullah satu ide yang kuat banget, namanya teori regangan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya strain theory. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Robert Merton tahun 1938. Intinya gini, masyarakat itu kan ngasih kita tujuan kesuksesan ya, biasanya sih soal jadi kaya. Masalahnya, nggak semua orang dikasih alat atau jalan yang sama buat nyampe ke sana. Nah, ketegangan antara apa yang kita mau sama apa yang kita punya, itulah yang disebut regangan atau strain. Merton ngejelasin ada 5 cara orang ngadepin regangan ini. Kebanyakan dari kita mungkin milih jalur konformitas ya, kerja keras, ikutin aturan, berharap yang terbaik deh. Tapi coba lihat yang nomor 2, inovasi. Nah, di sini nih, orangnya tetap pengen sukses, pengen kaya, tapi dia milih jalan pintas yang ilegal buat dapetin itu. Disinilah teori ini nyambung banget sama kejahatan. Oke, sekarang kita balik lagi yuk ke konsep lingkaran setan yang tadi kita bahas. Kita lihat gimana teori regangan ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi, poin pentingnya begini. Saat kejahatan merajalela di satu daerah miskin, reputasinya langsung anjlok. Investor jadi takut masuk, lowongan kerja makin susah, harga properti jatuh. Nah, ini kan cuma bikin kemiskinan makin parah, dan lingkaran setannya jadi makin kenceng muternya, makin susah diputusin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal lihat data beneran dari Indonesia yang jujur aja bakal menantang semua asumsi kita. Siap-siap, karena di sini ceritanya jadi makin gak terduga. Sebuah studi ngeliatin resiko kejahatan di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2020. Kalau dilihat dari grafiknya kelihatan banget kan, angkanya ini cenderung naik terus. Pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya yang bikin angka ini naik? Buat cari jawabannya, para peneliti pakai analisis statistik buat ngeliat faktor apa aja yang paling ngaruh. Dan hasilnya, wah beneran bikin kaget. Coba kita lihat tabel ini deh. Mereka nguji beberapa hal, kayak ketimpangan, kemiskinan, dan RLS. Ini singkatan dari rata-rata lama sekolah. Pertama, dan ini sih sesuai ya sama banyak teori, data nunjukin kalau makin lebar jurang antara si kaya dan si miskin atau ketimpangan ekonomi, makin tinggi juga angka kejahatannya. Oke, ini masuk akal. Terus yang ini juga nggak aneh sih, studi ini juga membuktikan ada hubungan langsung antara tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan. Jadi ya dua faktor ekonomi ini emang kelihatan sejalan sama kriminalitas. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nah ini dia bagian yang paling aneh. Faktor yang hubungannya secara statistik paling kuat sama kenaikan angka kejahatan menurut data ini justru adalah rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi. Tunggu, gimana-gimana? Bukannya sekolah harusnya bikin kejahatan turun ya? Para peneliti menduga ini mungkin bukan soal pendidikannya, tapi soal janji yang nggak terpenuhi. Bayangin aja, kita udah sekolah tinggi-tinggi, tapi pas lulus nggak ada pekerjaan yang layak. Rasa frustrasi dan kecewa itu, wah bisa jadi pemicu yang kuat banget. Terus biar kita ada gambaran kejahatan apa sih yang kita omongin,
Nah, data dari salah satu kabupaten di Indonesia ini nunjukin kalau kasus yang paling banyak itu ya pencurian, penipuan, sama kekerasan. Jadi ini bukan kejahatan kerah putih yang canggih gitu ya, tapi kejahatan yang sering kali muncul dari rasa putus asa dan konflik sosial sehari-hari. Oke, jadi dengan semua kerumitan ini, terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa mutusin lingkaran setan ini? Kayaknya kesimpulannya udah cukup jelas ya. Solusinya itu bukan cuma soal nangkepin penjahatnya aja, tapi butuh pendekatan yang menyeluruh, yang nyentuh akar masalah sosial dan ekonominya. Intinya, ini soal gimana kita membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya, bukan cuma ngehukum orang setelah semuanya terlanjur kejadian. Ini semua membawa kita balik lagi ke titik awal. Hubungan kemiskinan dan kejahatan itu memang ada, tapi itu cuma satu helai benang dalam sebuah jaring yang super rumit. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih pas itu bukan apa kemiskinan menyebabkan kejahatan, tapi struktur masyarakat macam apa sih yang kita bangun sampai-sampai kemiskinan dan kejahatan bisa tumbuh subur barengan? Nah, itu pertanyaan yang kayaknya perlu kita pikirin sama-sama.